Seringnya kita mikir kalau langit di atas sana itu kosong kan, cuma ruang biru yang luas. Tapi coba deh kita lihat lebih dalam. Kita akan bongkar dunia tak kasat mata yang harus ditaklukkan oleh setiap pesawat setiap hari. Buat kita, langit itu mungkin cuma pemandangan. Tapi coba lihat dari sudut pandang sebuah pesawat. Bagi pesawat, langit itu adalah sebuah lingkungan fisik yang super kompleks, penuh dengan rintangan. Dan disinilah letak keajaiban dari rekayasa penerbangan. Tantangan terbesarnya justru datang dari atmosfer itu sendiri, yang seolah-olah memberikan tuntutan-tuntutan yang saling bertolak belakang pada desain sebuah pesawat. Oke, biar kebayang, yuk kita naik bareng-bareng menjelajahi atmosfer ini lapis demi lapis. Perjalanan kita mulai dari darat, dari lapisan troposfer, tempat kita hidup, dan terus menanjak melewati beberapa lapisan unik lainnya sampai ke ambang batas angkasa luar. Nah, perhentian pertama kita, troposfer. Ini adalah rumah kita, lapisan yang paling akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Di sini udaranya padat. Ini kabar baik karena udara padat inilah yang menghasilkan gaya angkat untuk menahan pesawat di udara. Tapi ada tapinya. Di lapisan ini jugalah semua cuaca buruk dan turbulensi terjadi. Kepadatan udara di troposfer ini sangat ideal buat mesin jet dan baling-baling konvensional. Cara kerjanya sederhana. Mereka mendorong massa udara yang padat itu untuk menciptakan daya dorong yang kuat. Tapi gimana ceritanya kalau kita naik lebih tinggi lagi, di mana udaranya makin tipis? Nah, disinilah semua aturan main penerbangan mulai berubah total. Lihat deh polanya di sini. Makin tinggi kita terbang, makin tipis udaranya. Supaya pesawat tetap bisa mengapung dan mendapat gaya angkat yang cukup, nggak ada pilihan lain. Pesawat harus melaju jauh lebih cepat. Saking pentingnya hubungan antara kecepatan pesawat dan kecepatan suara ini, sampai-sampai dibikinin satuan ukur sendiri loh, namanya bilangan Mach. Dan nama ini tentu aja diambil dari nama fisikawan Austria, Ernst Mach. Dialah orang pertama yang benar-benar meneliti fenomena aneh dan dramatis yang terjadi pas sebuah benda mendekati kecepatan suara. Bedanya tuh kayak apa ya? Coba bayangin perahu yang jalan pelan. Air di depannya kan santai aja minggir. Nah, bandingin sama speedboat, dia kan seolah nabrak air sampai bikin gelombang besar di belakangnya. Kurang lebih kayak gitu. Tapi tunggu dulu, tantangannya bukan cuma soal kepadatan udara. Makin tinggi, kita masuk ke dunia lain. Dunia gaya elektromagnetik yang nggak kelihatan, tapi kuat banget. Coba deh, bayangin atmosfer kita ini kayak baterai raksasa. Elektrosfer ini menciptakan muatan listrik yang gede banget di langit. Dan muatannya ini terus-terusan menumpuk. Segede apa muatannya? Ya, sekitar 300.000 volt. Energi segede inilah yang bisa numpuk di awan. Dan akhirnya, boom, meledak jadi petir yang sering kita lihat pas badai. Kalau kita naik lebih tinggi lagi ke ionosfer, situasinya makin liar. Di sini, radiasi matahari itu kuat banget, sampai bisa mengubah gas jadi partikel bermuatan listrik. Lapisan ini keren banget, bukan cuma bisa mantulin gelombang radio, tapi juga jadi panggung buat pertunjukan cahaya paling dahsyat di planet ini, aurora. Dan untungnya, kita punya pelindung dari semua radiasi berbahaya itu, magnetosfer. Anggap aja ini perisai magnet raksasa planet kita. Tapi di dalam perisai ini ada jebakannya. 2 zona radiasi super berbahaya yang namanya sabuk Van Allen. Perisai ini membentang jauh banget sampai 36.000 km keluar angkasa. Emang sih ini nggak ngaruh ke pesawat komersial yang terbang di bawah. Tapi buat satelit atau misi luar angkasa, wah ini rintangan serius yang harus banget diperhitungkan. Oke, jadi setelah kita melewati semua lapisan dan gaya tak kasat mata ini, apa artinya semua ini bagi para insinyur yang merancang mesin-mesin terbang yang luar biasa ini? Ini dia tantangan gilanya. Para insinyur itu harus bikin satu mesin yang bisa bertahan di kondisi yang super-duper ekstrim. Dari tekanan udara normal kayak di pantai sampai kondisi vakum. Dari suhu yang nyaman sampai suhu beku yang menusuk, terus tiba-tiba panas membara. Artinya apa? Pesawat itu harus bisa jadi kulkas sekaligus oven dalam waktu bersamaan. Sambil, ingat ya, terbang lebih cepat dari peluru. Jadi, inilah intinya. Setiap pesawat yang pernah kita lihat itu pada dasarnya adalah sebuah mahakarya kompromi. Sebuah keseimbangan yang sangat presisi antara berbagai tuntutan fisika yang saling bertolak belakang.
Jadi setiap penerbangan itu bukan cuma perjalanan dari kota A ke kota B. Itu adalah penaklukan beberapa dunia yang berbeda dalam satu perjalanan singkat. Nah, ini yang bikin kita mikir, kira-kira tantangan gila apa lagi ya yang harus kita taklukkan selanjutnya?